Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Ramadiana dengan NIM 1904110422. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi laut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang definisi dari fungi laut. Fungi laut merupakan organisme saprofitik yang menguraikan bahan-bahan organik dan mengatur siklus nutrien di laut. Kemampuan fungi dalam menguraikan berbagai macam substrat kemudian dimanfaatkan untuk mengeliminasi atau mendegradasi polutan seperti minyak, pestisida, logam berat, lignin, dan pewarna tekstil dari lingkungan seperti C. maritima, Lulworthia spp, Asteromyes erucciatus, dan Trichosporon penicillatum. Fungi laut juga menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antiviral, antibakteri, dan anti kanker. Sampai dengan tahun 2004, lebih dari 500 bahan bioaktif yang telah berhasil diisolasi dan dikarakterisasi dari fungi laut. Ada banyak definisi mengenai fungi laut. Beberapa ahli mendefinisikan fungi laut berdasarkan kemampuannya untuk tumbuh pada berbagai konsentrasi air laut, dan ada pula yang mendefinisikannya berdasarkan kemampuan fisiologis untuk tumbuh di dalam air laut atau pada konsentrasi garam tertentu. Akan tetapi, definisi yang paling banyak dipakai adalah definisi dari Kohlmeier dalam Ragu Kumar 2012 yang menyatakan bahwa fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut, tumbuh dan bereproduksi di laut atau estuari. Fungi laut dapat dibedakan menjadi fungi obligat dan fungi fakultatif. Fungi laut obligat menghabiskan seluruh tahapan hidupnya di dalam air. Fungi obligat yang pertama kali diidentifikasi adalah Spaheria posidonia yang diisolasi dari Rhizoma lamun Posidonia oceanica. Sementara itu, fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Fungi fakultatif yang pertama kali ditemukan adalah Paespoeria tiparum, yang sebelumnya dideskripsikan sebagai Spaheria sciripopicola vartiparum. Karakteristik dari fungi laut adalah spora tidak berflagel, sebagian besar berukuran mikroskopik, menghasilkan enzim nitrat reduktase, toleran terhadap salinitas tinggi, menghasilkan spora yang mampu mengapung dan dapat melekat pada substrat protein dinding sel prolin. Baiklah, fungi yang saya ambil di sini adalah Paracoccidioides brasiliensis. Klasifikasinya kingdom fungi, filum Ascomycota, subfilum Ascomycotina, kelas Eurothiomycetes, ordo Onigenales, famili Agelomycetaceae, genus Paracoccidioides, spesies Paracoccidioides brasiliensis. Morfologi dari Paracoccidioides brasiliensis merupakan jamur dimorfik bebas memiliki ukuran 5-40 mikrometer dalam biakan agar sabroid pada suhu kamar. Jamur ini membentuk koloni filamen. Bila dibiarkan pada suhu 37 derajat Celcius, jamur membentuk koloni ragi dengan sel ragi berdinding tebal dan bertunas banyak. Fungi laut dibedakan menjadi dua fase, yaitu pada fase miselium didapatkan hifa bersepta berbentuk tabung yang memiliki sekat, mempunyai chlamydoconidia terminal dan interkalari, dan juga mempunyai mikrokonidia. Pada fase yes, tampak multiple budding cell mempunyai bentukan khas seperti kemudi kapal. Patogenesis dari Paracoccidioides brasiliensis menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan paracoccidiomycosis. Paracoccidiomycosis adalah suatu penyakit kronis yang granulomatosis dan progresif. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, mukosa mulut, dan hidung. Manusia dapat terinfeksi melalui inhalasi spora jamur. Lesi primer terjadi di paru, biasanya progresif, dari menyebar perlahan-lahan ke kelenjar limfa, kelenjar adrenal, dan organ retikuloendotelial. Epidemiologi dari Paracoccidioides belum dapat ditentukan jelas, namun sebagian besar terjadi di Amerika Selatan, Venezuela, dan Kolombia. Penyakit ini kebanyakan menyerang pasien berumur 30-60 tahun dan lebih dari 90% adalah pria. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih.